Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu Bapak Ibu. Semoga Allah mengkaruniai pemahaman dan ini mengantarkan kita pada cintanya. Ala hadhin niyakul niyatin salihah li ridha illa wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menghatamkan tafsir Al-Misbah untuk surat Al-Fatihah. Kita sampai di halaman 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu adalah bagian pertama surat Al-Fatihah dari Bismillah sampai Maliki Yaumiddin. 4 ayat pertama itu benar-benar membahas hanya tentang Allah, tentang bagaimana Allah itu adalah Rabbil Alamin. Jadi pemelihara, pendidik. Rob itu pemelihara, pendidik seluruh alam semesta yang memiliki sifat Ar-Rahmanir Rahim, yang sayang dan mencintai ciptaannya. Tapi juga Maliki Yaumiddin, penguasa. Tidak hanya sayang, tapi juga penguasa hari pembalasan. Jadi bisa saja Anda sayang, tapi tidak memiliki kekuatan, atau sebaliknya, memiliki kekuatan, tapi tidak sayang. Itu berbahaya, Pak Ibu. Nah, Allah itu mendeklarasikan dirinya, dialah yang Rabbil Alamin, pemelihara, pencipta alam semesta, pendidik juga manusia, yang sifatnya Ar-Rahmanir Rahim, yang sifatnya sayang pada yang diciptakan dan mencintai pada orang-orang yang beriman pada dia. Tapi juga ditegaskan bahwa dia juga Malik, artinya raja, penguasa, terutama di hari pembalasan. Yauma la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Pada hari pembalasan itu tidak ada yang bisa ngomong kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman, diizinkan oleh Allah. Jadi mutlak kekuasaannya. Kalau di dunia, orang-orang ini masih aja ada banyak yang semaunya sendiri, ada yang tidak beriman, ada yang tidak baik, dibiarkan sama Allah. Tapi kalau udah dari pembalasan, udah nggak ada. Nggak ada, semuanya tunduk, semuanya nggak ada yang berani. Nggak bisa ngomong kecuali Allah izinkan. Itu kekuasaan Allah di hari pembalasan. Maliki Yaumiddin. Ini saling apa ya? Saling melengkapi ya. Sayang tapi juga kuasa. Kuasa juga sayang. Ini bikin kita tenang Bapak Ibu ya. Kalau kita dikuasai yang tidak sayang sama kita, lah kita khawatir. Kalau jahat sama kita nggak khawatir. Atau sayang sama kita tapi tidak punya kekuasaan, lah ya percuma. Ya oke, tapi akhirnya apa? Nggak punya kekuasaan ya gimana? Sayang sih tapi nggak punya kekuasaan. Nah itu kan juga juga nggak juga bikin kita nggak tenang. Tapi kalau kita dikuasai oleh Tuhan yang Maha Kuasa sekaligus Maha Sayang, lah itu kita tenang. Jadi everything in the God's hand and we are in the good hand. Itu yang bikin kita tenang. Jadi sampai Malik Yaumiddin cerita tentang Allah semua. Begitu masuk iya karena budu wa iya karena stain, itu mulai
tentang hamba, tentang kita yang berdoa pada Allah, hanya menyembah pada Allah dan hanya berharap pada Allah. Lalu kita memohon diberi petunjuk jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, lanjut siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah, diberi nikmat di dunia maupun di akhirat. Sekarang ini membahas tentang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini kita, kita membahas tentang ghairil maghdub. Siapa al-maghdub, siapa ad-dallin gitu ya. Ayat pertama di atas menggambarkan bahwa orang-orang kafir sesudah beriman dan bertambah kekufurannya adalah orang-orang yang sesat. Dari sini dipahami bahwa al-maghdubi alaihim sebenarnya tergolong orang-orang yang sesat dan demikian pula sebaliknya. Maghdub ya. Dari kedua ayat terakhir yang di atas dapat ditemukan tiga tipe dari ad-dallin atau orang yang tersesat. Yang pertama, orang-orang yang tidak menemukan atau mengenal petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan atau agama yang benar. Artinya mereka tidak mengetahui adanya ajaran agama atau pengetahuan mereka sangat terbatas sehingga tidak mengantar mereka untuk berpikir jauh ke depan. Mereka pasti tidak menyentuh kebenaran agama, mereka pasti sesat. Paling tidak sesat perjalanan menuju kebahagiaan ukhrawi. Ini adalah sisi pertama dari ucapan Nabi Ibrahim di atas, sedang di sisi kedua menggambarkan tipe kedua dari ad-dallin, yaitu yang kedua itu sekarang orang-orang yang pernah memiliki sedikit pengetahuan agama, ada juga keimanan dalam hatinya, namun pengetahuan itu tidak dikembangkannya, tidak juga ia mengasah dan mengasuh jiwanya, sehingga pudar imannya. Ia mengukur segala sesuatu dengan hawa nafsunya. Mereka ini berada di puncak kesesatan karena tipe pertama memang pada dasarnya tidak tahu, sedang tipe ini telah memiliki pengetahuan. Termasuk dalam tipe ini adalah orang-orang yang hanya mengandalkan akalnya semata dan menjadikannya satu-satunya tolok ukur, walaupun dalam wilayah yang tidak dapat disentuh oleh kemampuan kita. Jadi yang pertama itu memang nggak tahu sama sekali, nggak punya informasi. Yang kedua ini punya informasi, tapi kemudian nggak mau mengikuti itu karena bersandar pada akalnya saja. Yang ketiga yang digambarkan oleh Quran Surat Al-Hijr ayat 15 di atas adalah mereka yang berputus asa dari rahmat Allah. Banyak ragam keputusasaan dan banyak pula penyebabnya, seperti putus asa akan kesembuhan, pencapaian sukses, pengampunan dosa, dan lain-lain. Yang semuanya berakhir pada tidak berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga ini beriman awalnya, tapi kemudian karena mutung begitu ya, putus asa dari rahmatnya Allah, akhirnya sudah sesat juga akhirnya. Demikian ayat terakhir surat Al-Fatihah ini mengajarkan manusia agar bermohon kepada Allah, kiranya ia diberi petunjuk olehnya sehingga mampu menelusuri jalan luas, lagi lurus, jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang dalam memperoleh sukses dalam kehidupan ini. Bukan jalan orang yang gagal dalam kehidupan ini karena tidak mengetahui arah yang benar atau mengetahuinya tapi enggan menelusurinya. Ayat ini juga mengajarkan kaum muslimin agar dapat selalu optimis menghadapi hidup ini. Bukankah nikmat Allah selalu tercurah kepada hamba-hambanya? Itu tentang ad-dallin. Guru saya, Bapak Ibu, guru saya yang lain ngasih apa penjelasan yang simpel tentang bedanya maghdub dengan dolin. Kalau maghdub itu orang yang dimurkai, yaitu orang yang tahu tapi tidak mau. Tahu ilmunya, tahu benar salah, tahu mana yang harus ditempuh, tapi nggak mau menempuhnya, nggak mau mengikutinya, nggak mau praktek. Maka dia dimurkai oleh Allah. Kamu ini ngerti ilmunya tapi nggak dilakukan, lah itu dimurkai. Kabura maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Di dalam ayat yang lain. Allah marah sekali pada orang yang hanya bisa ngomong tapi nggak bisa menjalankan. Jargoni ya. Jargoni istilahnya orang Jawa. Cuman bisa berujar tapi nggak bisa ngelakoni, nggak bisa menjalani. Cuman bisa ngomong tapi nggak bisa menjalankan. Dia ngerti ilmunya tapi nggak dijalankan. Nah, ini yang paling saya takutkan, Bapak Ibu, karena saya ini belajar banyak hal, kerjaan juga trainer,
Jadi kalau sampai tidak melakukan yang kita omongkan, lah itu Allah marah. Maghdub. Yang kedua adalah dolin adalah orang tersesat, yaitu orang yang yang pingin, mau menjalankan, tapi nggak punya ilmu, sehingga tersesat. Tapi nggak tahu. Mau tapi nggak tahu. Nah ini tersesat. Ini banyak orang, anak-anak muda terutama yang semangat dalam beragama, semangat dalam apa taat sama Allah, tapi kemudian ilmunya kurang. Akhirnya ya begitulah semangat keberagamaannya ini jadi agak ngawur, nyalakan sana, nyalakan sini. Akhirnya bisa tersesat Bapak Ibu ya. Apalagi kalau salah guru ya, tambah tersesat. Jadi kita nggak pingin jadi dua kelompok itu, dolin maupun maghdub. Tahu tapi nggak mau, mau tapi nggak tahu, nggak mau. Kita pinginnya jadi orang yang ilmunya tahu dan juga mau menjalankan. Nah, itu orang-orang yang an'amta alaihim, yang diberi nikmat oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Sekarang penutupnya adalah amin. Nah, ini amin juga dibahas. Ini nggak ada kaitan dengan pilpres Bapak Ibu ya. Amin. Dianjurkan mengakhiri bacaan surat ini dengan ucapan amin, walaupun kata ini bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Terdapat beberapa pendapat tentang makna amin. Yang pertama, ya Allah, perkenankanlah, kabulkanlah. Demikian pendapat mayoritas ulama. Yang kedua, ya Allah, lakukanlah. Yang ketiga, demikian itu ya Allah, semoga Engkau mengabulkannya. Yang keempat, jangan kecewakan kami ya Allah. Yang kelima, amin adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Amin. Jika pengertian amin dikaitkan langsung dengan ayat-ayat surat Al-Fatihah, maka permohonan yang kita ajukan adalah kandungan ayat ketujuh. Dan dengan demikian permohonan itu diakhiri dengan permohonan baru, yaitu amin, yakni kiranya Allah memperkenankan dan tidak mengecewakan pemohon. Tetapi jika amin dikaitkan dengan bunyi salah satu hadis, maka permohonan itu mencakup seluruh ayat-ayat surat Al-Fatihah. Sebelum ini telah dikemukakan hadis riwayat Imam Muslim melalui Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Allah membagi surat Al-Fatihah separuhnya, separuh untuknya dan separuh untuk hambanya. Dan bahwa setiap seseorang membaca satu ayat dari surat ini, maka Allah menyambutnya. Riwayat tersebut tidak menyebut basmalah sebagai salah satu ayat Al-Fatihah. Dan karena itu hadis tersebut merupakan salah satu dalil yang dikemukakan penganut mazhab Imam Malik untuk menjadi bukti bahwa basmalah bukan ayat dari Al-Fatihah. Berikut ini akan penulis mengemukakan riwayat lain yang menyebut basmalah. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW, Allahumma shalli wa sallim alaihi, bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku membagi surat Al-Fatihah menjadi dua bagian. Setengahnya untukku, setengahnya buat hambaku. Apa yang dimintanya akan kuperkenankan apabila ia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, hambaku memulai pekerjaannya dengan menyebut namaku. Maka menjadi kewajibanku untuk menyempurnakan seluruh pekerjaannya serta memberkati seluruh keadaannya. Apabila ia membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menyambutnya dengan berfirman, hambaku mengetahui bahwa seluruh nikmat yang dirasakannya bersumber dariku, dan bahwa ia telah terhindar dari malapetaka karena kekuasaanku. Aku mempersaksikan kamu, wahai para malaikat, bahwa aku akan menganugerahkan kepadanya nikmat-nikmat di akhirat, di samping nikmat-nikmat duniawi, dan akan aku hindarkan pula ia dari malapetaka ukhrawi dan duniawi. Apabila ia membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menyambutnya dengan berfirman, aku diakui oleh hambaku sebagai pemberi rahmat dan sumber segala rahmat. Ku persaksikan kamu, wahai para malaikat, bahwa akan kucurahkan rahmatku padanya sampai sempurna, dan akan kuperbanyak pula anugerahku untuknya. Apabila ia membaca Maliki Yaumiddin, Allah menyambutnya dengan berfirman, ku persaksikan kamu, wahai para malaikat, sebagaimana diakui oleh hambaku,
bahwa akulah raja, pemilik hari kemudian, hari pembalasan, maka pasti akan aku permudah baginya perhitungan pada hari itu, dan aku terima kebajikan-kebajikannya, dan kuampuni dosa-dosanya. Apabila ia membaca Iyyaka na'budu, Allah menyambut dengan berfirman, benar apa yang diucapkan hambaku, hanya aku yang disembahnya. Ku persaksikan kamu semua, akan ku beri ganjaran atas pengabdiannya, ganjaran yang menjadikan semua yang berbeda ibadah dengannya akan merasa iri dengan ganjaran itu. Apabila ia membaca wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman kepadaku, hambaku meminta pertolongan dan perlindungan. Ku persaksikan kamu, pasti akan kubantu ia dalam segala urusannya. Akan kutolong ia dalam segala kesulitannya. Saat akan kubimbing ia dalam saat-saat krisisnya. Apabila ia membaca ihdinas siratal mustaqim hingga akhir ayat, Allah menyambutnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka Allah menyambutnya dengan berfirman, inilah permintaan hambaku dan bagi hambaku yang dimintanya. Telah kuperkenankan bagi hambaku permintaannya. Kuberi harapannya dan kutentramkan jiwanya dari segala yang mengkhawatirkannya. Kembali pada amin. Jika Anda membacanya, maka kaitkanlah ia dengan kandungan hadis-hadis qudsi di atas, karena kini Anda telah mengetahui apa yang dijanjikan Allah. Ucapkanlah amin dengan maksud perkenankanlah semua itu ya Allah, jangan kecewakan kami. Dengan surat Al-Fatihah ini kita bermohon kiranya Allah SWT mengantar kita pada kejelasan, pergerakan dan peningkatan. Itulah agama yang benar dan itu pula seharusnya kenyataan hidup kita. Jalan yang diharapkan itu telah mengantar puluhan ribu manusia, para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh ke tujuan yang mereka harapkan. Semoga kita juga berhasil sebagaimana mereka. Amin. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Atam Bapak Ibu, surat Al-Fatihah, ini halaman ke-80. Kita kembali ke tafsir Al-Jailani nanti Bapak Ibu ya. Besok, tapi ini sisa 10 menit kita lanjutkan sebentar dengan surat Al-Baqarah di pengantarnya saja Bapak Ibu. Masih di tafsir Al-Misbah. Surat Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat. Surat ini dinamakan Al-Baqarah yang berarti seekor sapi. Karena di dalamnya memiliki kisah penyembelihan sapi yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel di ayat 67 sampai ayat 74. Surat ini turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ayat-ayatnya berjumlah 286 ayat. Begitu banyak persoalan yang dibicarakannya, tidak heran karena masyarakat Madinah ketika itu sangat heterogen, baik dalam suku, agama, maupun kecenderungan. Di sisi lain, ayat-ayat surat ini berbicara menyangkut peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa yang cukup panjang. Kalaulah peristiwa pengalihan kiblat ayat 142 atau perintah berpuasa ayat 183 dijadikan sebagai awal masa turunnya surat ini dan ayat 281 sebagai akhir ayat Al-Quran yang diterima Nabi Muhammad. Sebagaimana disebutkan dalam sejumlah riwayat, maka ini berarti bahwa surat Al-Baqarah secara keseluruhan turun dalam masa 10 tahun. Panjang ya, selama 10 tahun. Karena perintah pengalian kiblat terjadi setelah sekitar 18 bulan Nabi berada di Madinah, sedang ayat terakhir turun beberapa saat atau beberapa hari sebelum beliau wafat, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 13 Hijriah. Surat ini dinamai Al-Baqarah karena tema pokoknya adalah inti ayat-ayat yang menguraikan kisah Al-Baqarah, yakni kisah Bani Israel dengan seekor sapi. Ada seseorang yang terbunuh dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Masyarakat Bani Israel saling mencurigai, bahkan tuduh-menuduh tentang pelaku pembunuhan tanpa ada bukti, sehingga mereka tidak memperoleh kepastian. Menghadapi hal tersebut, mereka menoleh pada Nabi Musa alaihissalam, meminta beliau berdoa agar Allah menunjukkan siapa pembunuhnya. Maka Allah memerintahkan mereka menyembelih seekor sapi.
Dari sini dimulailah kisah Al-Baqarah. Akhir dari kisah itu adalah mereka menyembelihnya setelah dialog dengan sapi tentang sapi berkepanjangan dan dengan memukulkan bagian sapi itu kepada mayat yang terbunuh, maka atas kehendak Allah korban itu hidup kembali dan menyampaikan siapa pembunuhnya. Melalui kisah Al-Baqarah ditemukan bukti kebenaran petunjuk-petunjuk Allah, walaupun pada mulanya kelihatan tidak dapat dimengerti. Kisah ini juga membuktikan kekuasaannya menghidupkan kembali yang telah mati, serta kekuasaannya menjatuhkan sanksi bagi siapa yang bersalah walau ia melakukan kejahatannya dengan sembunyi-sembunyi. Dari sini kemudian disimpulkan bahwa uraian surat ini berkisar pada penjelasan dan pembuktian tentang betapa hak dan benarnya kitab suci dan betapa wajar petunjuk-petunjuknya diikuti dan diindahkan. Kepercayaan akan kekuasaan Allah menghidupkan kembali siapa yang telah wafat, sebagaimana diuraikan dalam kisah Al-Baqarah, merupakan salah satu faktor dan pendorong utama untuk beramal soleh dan menghindari kejahatan. Ganjaran dan balasan itu diterima secara utuh di akhirat kelak setelah manusia dibangkitkan dari kematiannya. Surat ini dinamai juga As-Sinam, yang berarti puncak. Karena tiada lagi puncak petunjuk setelah kitab suci ini dan tiada puncak setelah kepercayaan pada Allah yang Maha Esa dan keniscayaan hari akhirat. Ia dinamai juga Az-Zahra, yakni terang benderang. Karena kandungan surat ini menerangi jalan dengan terang benderang menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, serta menjadi penyebab bersinar terangnya wajah siapa yang mengikuti petunjuk-petunjuk surat ini kelak di kemudian hari. Kiranya kita dapat melihat ketepatan apa yang dikemukakan di atas dari rincian kelompok-kelompok ayat yang dipaparkan berikut ini. Nah, kita baca sedikit Bapak Ibu tentang Alif Lam Mim ya. Ayat pertama ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Surat Al-Baqarah dimulai dengan penyebutan secara terpisah 3 huruf dari alfabet bahasa Arab, yaitu Alif, Lam, dan Mim. Apa maknanya? Sejak dahulu hingga kini, ulama-ulama Al-Quran berbeda pendapat. Hanya Allah yang mengetahui. Itulah jawaban yang dikemukakan oleh mayoritas ulama abad pertama hingga abad ketiga. Namun demikian, setelah masa itu banyak ulama yang berusaha menjelaskannya. Misalnya, ada yang memahaminya sebagai nama surat, atau cara yang digunakan Allah untuk menarik perhatian pendengar tentang apa yang akan dikemukakan pada ayat-ayat berikutnya. Ada lagi yang memahami huruf-huruf yang menjadi pembuka surat-surat Al-Quran itu sebagai tantangan kepada yang meragukan Al-Quran. Seakan-akan tantangan tersebut berbunyi, redaksi kitab suci ini terdiri dari huruf-huruf semacam huruf-huruf tersebut yang kamu semua juga mengetahuinya. Karena itu cobalah buat yang seperti Al-Quran dengan menggunakan huruf-huruf serupa. Kamu pasti tidak akan mampu, baik dari segi redaksi maupun kandungannya. Sayyid Qutb menulis, perihal kemukjizatan Al-Quran serupa dengan perihal ciptaan Allah. Ia serupa dengan ciptaan Allah dalam segala sesuatu dibandingkan dengan ciptaan manusia. Tanah yang terdapat di bumi ini yang terdiri bagian kecil yang diketahui sifatnya, jika diambil oleh manusia, maka paling tinggi yang dapat dibuatnya adalah batu bata atau perlengkapan atau alat, dan betapapun teliti dan canggihnya tidak mungkin akan serupa dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjadikan dari butir-butir tanah itu kehidupan. Kehidupan yang penuh denyut serta mengandung rahasia Tuhan tentang hidup serta rahasia yang tidak mampu diciptakan tidak pula diketahui oleh manusia. Demikian pula Al-Quran, huruf-huruf yang digunakannya terdiri dari huruf-huruf yang dikenal manusia, yang darinya mereka membentuk kalimat-kalimat prosa dan puisi. Dari huruf-huruf yang sama, Allah menjadikan Al-Quran dan Al-Furqan yang menjadi pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Perbedaan antara hasil karya manusia dan apa yang datang dari Allah dalam hal huruf-huruf dan kata-kata sama dengan perbedaan antara satu jasad yang tanpa ruh atau satu patung manusia dengan seorang manusia yang hidup, menarik, dan mengembuskan nafas.
Perbedaannya sama dengan perbedaan gambar dari sesuatu yang hidup dengan hakikat kehidupan. Demikian kurang lebih Said Kutub menjelaskan. Salah satu pendapat terbaru adalah yang dikemukakan oleh Rashad Khalifah. Huruf-huruf itu menurutnya adalah isyarat tentang huruf-huruf yang terbanyak dalam surat-suratnya. Dalam surat Al-Baqarah, huruf terbanyak adalah alif, kemudian lam, dan mim. Demikian juga pada surat-surat yang lain. Masing-masing sesuai dengan huruf-huruf yang disebut pada awalnya, kecuali surat Yasin. Kedua huruf yang dipilih pada surat tersebut adalah huruf yang paling sedikit digunakan oleh kata-kata surat ini. Ini karena huruf ya dalam susunan alfabet Arab berada sesudah huruf sin, sehingga kedua huruf ini tidak mengisyaratkan huruf yang terbanyak, tetapi yang paling sedikit. Pendapat ini sangat kontroversial, bahkan tokoh yang mengemukakannya pun demikian. Perlu penelitian seksama sebelum membenarkan teori ini. Tampaknya jawaban Allah lebih mengetahui masih merupakan jawaban yang relevan hingga saat ini, kendati ia tidak memuaskan nalar manusia. Di sisi lain, walau para ulama dan pakar berbeda-beda dalam memahami makna-makna huruf yang berada pada awal sejumlah surat Al-Quran itu, terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan huruf-huruf tersebut yang dapat disepakati. Pertama, huruf-huruf yang dipilih sebagai pembuka surat-surat Al-Quran sebanyak 14 huruf. Ia ditemukan dalam 29 surat. Dengan demikian, 14 yang terpilih itu adalah seperdua dari huruf-huruf hijaiyah, alfabet bahasa Arab. Ke-14 huruf tersebut dirangkai oleh sementara ulama antara lain dengan kalimat nas karim qodoi lahu sir. Jadi ada nun, ada sin, ada kaf, ada ro, ada ya, ada mim, ada kof, ada to, ada ain, ada lam, ada ha, ada sin, ada ro. Ini kan 14 huruf yang ada dalam 29 surat, Bapak Ibu. Yang dimulai dengan huruf-huruf itu. Nah, itu kalau dirangkai, bisa dibaca dengan nas karim qod'i lahusir. Teks mulia yang bersifat pasti dan memiliki rahasia. Kalau digabungkan jadi begitu, Bapak Ibu. Ini adalah kitab yang mulia, yang bersifat pasti, qod'i, dan memiliki rahasia-rahasia sir. Jadi menarik. Kan kalau buku nggak ada apa benar-benar bisa dipahami sepenuhnya, itu nggak mujizat, Bapak Ibu. Ya, yes, buku gitu aja, karya manusia. Tapi justru karena ada rahasia-rahasia di balik itu yang akhirnya diungkap pelan-pelan oleh para ulama, disitulah jadi mukjizatnya muncul. Jadi satu sisi adalah qot'i, sudah pasti yang ditulis di sini, tapi juga ada sir, ada rahasia-rahasianya yang hanya bisa diungkap oleh orang-orang yang memang menyelami rahasia itu. Makanya ada tafsir sufi itu sedang berusaha menyingkap makna batiniahnya, makna rahasianya. Makanya orang umum, makanya nggak umum tafsirnya. Tafsir Al-Jailani yang sedang kita baca ini, itu tidak umum Bapak Ibu, karena dia termasuk tafsir sufi, tafsir yang mengungkap sisi-sisi batin. Tapi juga kita jadi bingung kadang-kadang karena banyak pembahasan yang kita nggak tahu apa ini. Hanya orang yang pernah mengalami pengalaman batin seperti itu mungkin yang paham. Tapi nggak apa-apa, itu kan memperkaya. Ya, kita baca tafsir yang benar-benar gamblang, kayak tafsir Ibnu Katsir, tafsir ini, tafsir Al-Misbah, tafsir Jalalain, mungkin. Tapi kita juga mencoba membaca tafsir yang ada unsur sirnya, unsur rahasianya, yang disingkap oleh ulama-ulama sufi, ulama-ulama yang menyelami dunia batinnya. Kedua, huruf-huruf yang terpilih itu mewakili makharijul huruf, yakni tempat-tempat keluarnya huruf. Kita ketahui bahwa setiap huruf yang terucap ada tempat mengucapannya, seperti alif, tempat keluarnya adalah kerongkongan. Lam, tempat pengucapan keluarnya adalah lidah, dengan meletakkannya di langit-langit mulut. Sementara bunyi mim lahir dari pertemuan bibir. Dengan demikian alif, lam, mim
merupakan awal, tengah, dan akhir. Seringkali setelah penyebutan huruf-huruf itu yang disebut sesudahnya adalah kitab suci Al-Quran. Dari sini kemudian ada yang menambahkan bahwa Al-Quran berbicara tentang awal penciptaan, kehidupan di dunia, dan akhir penciptaan yaitu kiamat. Tuh ya. Yang ketiga, dengan membaca Alif Lam Mim, dibuktikan pula bahwa Al-Quran tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengajar. Karena surat Al-Fil atau Al-Quraisy juga dimulai dengan ayat yang ditulis sepenuhnya sama dengan ayat surat Al-Baqarah ini. Tetapi pada surat Al-Fil ia dibaca alam. Tentu saja perbedaan bacaan itu diketahui bukan dari tulisannya, tapi melalui pendengaran atau pengajaran. Memang sejak semula Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi, pun menerima ayat-ayat Al-Quran melalui pengajaran malaikat Jibril alaihissalam, yang ketika mengajarkannya tidak membawa kertas tertulis selembar pun. Selesai ya, Bapak Ibu, pembahasan tentang Alif Lam Mim. Setelah ini kita akan kembali ke tafsir Al-Jailani. Kita membaca surat Al-A'raf yang sempat kita selingi dengan tafsir Al-Misbah. Lumayan dapat 83 halaman ya. Oh, 87 halaman. Kita telah membaca surat Al-Fatihah supaya dapat perspektif tambahan yang memperkaya pemahaman kita tentang Al-Fatihah. Oke, Alhamdulillah, sampai ketemu besok, Bapak Ibu. Kembali ke Tafsir Al-Jailani, Surat Al-A'raf. Terima kasih, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuron wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin.